Nah, jadi di unit kedua ini ya, topik utamanya adalah tentang sorof ya. Kalau di pembelajaran pertama ya unit satu, kita masih membicarakan tentang nahwu yang isinya adalah rumus-rumus begitu ya. Banyak sekali rumus-rumus di dalamnya, syarat-syarat ya untuk mencapai kepahaman kita seputar kaidah-kaidah bahasa Arab secara umum yang dasar begitu ya. Nah, kalau berbicara tentang sorof, sorof ini lebih kepada hafalan begitu ya. Kalau di sini kepahaman yang dituntut. Nah, ada hafalan-hafalannya, tapi tuntutan utamanya adalah kepahaman. Tapi kalau sorof ini adalah murni berbicara kebanyakan tentang hafalan-hafalan, pola-pola yang nantinya kalau kita turunan-turunan. Jadi kalau sorof itu gampangannya kalau kita punya beberapa kata ya, normalnya kata kata di Al-Quran itu terdiri dari 3 huruf ya. Nah, ini default ya. Ketika kita sorofkan ya, tiga kata 3 huruf ini bisa berubah atau bisa bercabang kemana-mana ya, menghasilkan banyak kata. Nah, ini yang kita harapkan dengan kita belajar sorof kita bisa tahu ya turunannya, dasar katanya apa. Nah, disitulah menjadi kemudahan bagi kita ya untuk menelaah Al-Quran dan juga menganalisis ya terjemahnya seperti apa, kaidah-kaidah seperti apa. Salah satunya adalah dengan memahami sorof tersebut. Nah, kemudian, nah nanti di sorof sendiri ya ada istilahnya keluarga. Nah, nanti kita akan kenalkan apa itu keluarga dalam ini bahasa kita ya. Nanti kita akan kenalkan ke istilah Arabnya mungkin di unit-unit keempat apa kelima. Istilah Arab yang familiar itu adalah wazan gitu ya. Nah, wazan itu kalau dalam pembelajaran QA ini disebut dengan istilah keluarga. Wazan, wazannya apa? Nah, kalau kita pembelajaran bahasa Arab secara umum biasa akan ditanya wazannya wazan apa begitu ya. Nah, itu maksudnya adalah keluarganya keluarga apa gitu ya. Ada pola-polanya. Secara umum ada istilah keluarga besar ya dan ada keluarga kecil. Nah, nanti keluarga besar ini keluarga yang diawali atau terdiri dari lebih dari 3 huruf ya. Misalkan istaghfaro, inqolaba, ikhtalafa, ta'arafa, tadabbaro, jahada, alama, aslama. Semua ini adalah fiil yang terdiri dari lebih dari 3 huruf ya. Nah, ini kan 3 huruf ya. Aslama, alif, sin, lam, mim ya. Nah, adapun nanti keluarga kecil, keluarga kecil, keluarga yang terdiri dari 3 huruf ya. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Dan nanti target kita juga akan menyinggung tentang aplikasi di dalam Al-Quran ya. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan pengetahuan sorof kita ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ini kita masuk ke pokok pembahasannya ya tentang fiil ya. Kita awali dulu dengan fiil, menyempurnakan kepahaman kita sebelumnya. Kalau di unit satu ya, pembelajaran tentang fiil yang kita pelajari adalah fiil aktif ya. Nah, di sini kita pembelajaran ini kita mengawalinya sebelum masuk ke sorofnya, kita memahami kaidah fiil yang pasif ya. Nah, apa bedanya fiil aktif dan pasif secara bahasa Arab ya? Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya, aktif diidentikan dengan diawali dengan huruf me begitu ya. Sedangkan pasif diawali dengan huruf di. Nah, ini secara kaidah bahasa Indonesia. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab ini tidak berlaku mutlak atau eh, ada kasus-kasus yang itu tidak berlaku begitu ya. Sehingga definisinya nanti akan kita jabarkan. Nah, tapi sebelumnya, nah, misalkan ada kata-kata. Nah, dia menolong, ini kenapa jadi besar?
Dia menolong kami memukul Ahmad melihat. Nah, dari kata-kata ini gitu ya, kita bisa mengetahui ya aktivitasnya menolong, memukul, melihat atau fiilnya begitu ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui pelakunya siapa gitu ya. Siapa yang menolong dia, siapa yang memukul kami, siapa yang melihat Ahmad. Ya. Tetapi ada kata ya, misalkan kata tersebut dia ditolong, kira-kira pelakunya siapa nih? Dia ditolong. Enggak diketahui. Ya, tidak diketahui ya. Kami dipukul, sama tidak diketahui. Ahmad dilihat, tidak diketahui. Nah, jadi secara umum begitu ya, perbedaan yang mendasar antara fiil aktif dengan fiil pasif itu adalah di bagian pelakunya. Kalau fiil aktif, pelakunya diketahui. Nah, kalau fiil pasif, pelakunya tidak diketahui. Nah, jadi ini perbedaan mendasarnya. Tidak harus menggunakan di, tidak harus menggunakan me. Gitu. Contohnya misalkan dia ditolong, misalkan kita eh, tambahin katanya temannya. Dia ditolong siapa gitu? Nah, temannya. Nah, temannya ini sudah menggambarkan ada pelakunya gitu ya. Jadi sehingga ini kalau secara bahasa Arab nanti bisa dijadikan fiil aktif begitu ya. Kenapa? Karena pelakunya diketahui. Nah, jadi perbedaan mendasar antara fiil aktif dengan pasif ya, bukan sekedar menggunakan me atau di gitu ya, seperti bahasa Indonesia, tapi dasarnya adalah pelakunya diketahui atau tidak gitu. Ini yang menjadi dasar pembeda fiil aktif dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, ini ya, bisa jadi nanti ada fiil pasif yang eh, dia dianggap aktif. Kenapa? Karena diketahui pelakunya. Nah, ada kaidahnya atau ada polanya. Fiil madhi yang pasif ya, masih ingat ya, fiil madhi itu identiknya katanya ada tiga begitu ya. Lumrahnya ya, yang dasarnya, yang sering dijadikan contoh itu tiga, meskipun itu tidak mutlak begitu ya. Fiil madhi pasif biasanya fiil madhi yang aktif bunyinya biasanya fathah semua begitu ya. Misalkan doroba, nasoro gitu ya, dan seterusnya, itu biasanya diawali dengan atau identiknya kebanyakan huruf-huruf berharokat fathah. Identik ya, artinya banyak contohnya. Tetapi bagaimana caranya kita mengubah fiil madhi aktif ke pasif? Nah, caranya adalah dengan mengubah polanya ya. Polanya adalah huruf pertamanya diganti harokat u atau doma, kemudian setelahnya ditambahkan harokat kasroh atau dijadikan harokat kasroh. Nah, huruf terakhir tidak berubah. Misalkan begini, ada tiga huruf ya, satu, dua, tiga. Huruf pertama nun, huruf kedua sod, huruf ketiga ro. Fiil aktifnya bunyinya nasoro. Nah, kalau kita masukkan kaidah ini, nah maka cara mengubahnya adalah huruf pertamanya dijadikan kasroh. Nah, dijadikan bunyi u. Di domah, mohon maaf ya, menjadi nu. Kemudian huruf keduanya dijadikan kasroh. Nah, jadi i. Huruf terakhirnya tidak berubah. Nah, jadi polanya nasoro itu aktif kalau pasifnya menjadi nusiro. Nah, gitu. Nasoro aktif berubah menjadi nusiro. Polanya ui. Nah, ini yang harus diingat nanti ui. Nah, contoh lainnya misalkan sini ya di potongan-potongan ayatnya. Ini ada kata jahada, allama, akhroja, sami'a, qoro'a. Nah, kata ini tadi sudah kita contohkan. Nasoro berubah menjadi nusiro, aktif. Menjadi pasif. Qoro'a ini aktif. Kalau pasifnya menjadi UI, berarti menjadi uri'a. Nah, kemudian sami'a ini
menjadi sumi'ah. Nah, minya tetap, kenapa? Karena sudah sesuai kaidah ya. Yang berubah hanya sinnya. Sinnya menjadi domah. Nah, karena kan polanya UI. Kalau ini AI. Nah, tinggal diganti UI. Sumi'ah. Nah, akhroja juga sama. Kalau di sini sukun, nah maka tidak dianggap atau tidak berubah menjadi ukhrija. Akhroja menjadi ukhrija. Allama menjadi ullima. Jahada menjadi juhida. Nah, di sini hati-hati. Di sini ada alifnya. Nah, sehingga kalau kita mau menjadikan dhammah juga ditambahi alif ya. Tapi alif dalam dhammah itu diidentikan dengan waw ya. Jadi juhida. Nah, juhida. Jadi jahada yang ada alifnya menjadi juhida. Nah, ini cara merubahnya. Oke, coba kita masuk ke contoh. Nah, sebelum ke contoh kita coba mengganti semuanya ya. Fiil aktif yang kita ganti kepada fiil pasif. Nah, sebelumnya kita review lagi. Nah, ini tabel fiil madhi ya. Cara menghafalnya ke samping. Nasoro, nasoro, nasoru. Nah, fiil madhi identiknya perubahannya ada di belakang ya. Nah, semua perubahannya itu ada di belakang. Jadi yang berubah nanti ada di bagian belakang saja. Ini semua ada perubahan di belakang. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Nah, boleh mungkin kita ulang sebentar atau kita review sebentar, 2 menit ya untuk melancarkan kembali tabel atau hafalan fiil madhi kita. Boleh, silakan. Pakai domirnya juga boleh. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoro. Tapi kalau merasa sudah bisa, langsung aja langsung fiilnya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorta, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Kayak mandi aku. Enggak, aku kayak mandi itu. Kenapa keluar? Untuk anta dan antum, antuna ya, tinggal disukunkan ditambahin belakang hurufnya ya. Anta tambahin ta, antuma tambahin tuma, antum tambahin tum, ti tambahin ti, antuma tuma, antuna tuna. Jadi untuk ana ya, ini udah fathah, ini kasroh, ini dhammah. Nah, itu cara mengingatnya. Kemudian untuk kunna dengan nahnu, perbedaannya adalah tambahan alif. Nah, nasorna itu pendek nanya. Kemudian nahnu, nasorna panjang. Oke, kita review dulu. Silakan dari Mas Wibias, silakan. Ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorta, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna, Oke, nasorna. panjang ya, sip. Lanjut Pak Ani, silakan. Nasoro, 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 nasoru, nasorot, nasorta, nasorna, Nasorot itu hidup yang kedua. Nasorot, nasorota, nah rohnya oh, hidup. nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nas, Terus nasor, antum, nasortum, oke.
Nasorti, nasortuma, nas, nasortuna, Oke. Ana. nasortu, nasorna, Ya, nasortu, sahih. nasorna, Ya, sip. Lanjut, Mas Arif, silakan. Nasara, nasara, nasaru, nah, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuna, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Oke. Lanjut, Pak Sidik, silakan. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Oke. Lanjut, Pak Andi, silakan. Wa nasoro huma nasoro hum nasoru hiya nasorat huma nasor huma nasorota hunna nasorna anta nasorta antuma nasortuma antum nasortum anti nasorti antuma nasortuma antunna nasortunna ana nasortu nahnu nasorna. Sahih. Alhamdulillah. Nah, itu kaidah fiil yang pasif aktif. Nah, kalau kita mau jadikan ke pasif, bentuk pasifnya tinggal diganti huruf kedua hurufnya menjadi pola UI. Nah, jadi nusira, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtu, nusirti, nusirtuma, nusirtuna, nusirtu, nusirna. Nah, ini kebetulan fiil madhi ya, perubahannya ada di belakang sehingga yang berubah hanya di bagian depan, dua huruf depannya. Nanti kalau fiil mudhari, nah itu mungkin ada sedikit penyesuaian, tapi insya Allah ini lebih mudah. Silakan mungkin dari Pak atau Mas Wibia, silakan merubah ke pasif. Nusiro, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirona, Disukunkan. nusirna, Ya, saya. nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Saya. Lanjut, Pak Ani, silakan. nusiro, nusiro, nusiru, nus, nusir, nus, nusirot, Oke. nusir, nusir, nusirta, Hidup, rohnya hidup. oh, Nusirota. nusirota, Ya. nusirota, nusirna, Oke. nusirta, nusirtuma, nusirtum, Oke. nusirti, Ya. nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna, Sahih. Lanjut, Mas Arif. Nusiro, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirtiqa, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Sahih. Lanjut, Pak Sidik. Nusira, nu, nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirat, nusirtuma, Anta. nusirtum, Mas. anta, Hmm. nusirta, Ya. nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtun, Nusir. nusirtu, Antuna. nusirtu, nusirna. Antuna tadi. Mohon maaf, Pak.
Antuna nusirtunna. Ya, sirtuna. Saya lanjut Pak Andi. Wa nusiro huma nusiro hum nusiru hiya nusirat huma nusirata hunna nusirna anta nusirta antuma nusirtuma antum nusirtum anti nusirti antuma nusirtuma antunna nusirtunna ana nusirtu nahnu nusirna. Sahih, alhamdulillah. Ya, jadi saya sedikit mereview saja ya secara eh, arti ya. Kalau huwa itu dia laki-laki, dia perempuan. Kalau huma yang atas ini untuk laki-laki, mereka berdua laki-laki. Kalau yang bawah mereka berdua perempuan. Kalau ini mereka jamak laki-laki, mereka perempuan. Kemudian anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Antuma kalian berdua, yang atas yang laki-laki, yang bawah perempuan ini nggak ada beda ya. Kalau ini sama tergantung konteks kalimatnya. Antum kalian jamak laki-laki, antuna kalian jamak perempuan. Ana saya, nahnu kami. Nah, itu secara makna. Nah, ini tadi ya sudah dihafalkan nusiro nusiro nusiru nusirat nusirota nusirna nusirta nusirtuma nusirtum nusirti nusirtuma nusirtuna nusirtu nusirna. Nah, sekarang kita coba mengubah kata-kata ini. Pertama ke fiil madi dulu. Fiil madi aktif, nanti baru ke pasif. Misalkan kata sa'ala. Sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altuna, sa'altu, sa'alna. Berubah menjadi pasif. Su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'ilata, su'ilna, su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Nah, silakan Mas Widias mengubah kata allama. Allama, allama, allamu, allam, alamat, allamta, allamna, alamta, Alamat tadi terus ulangin. Alamat alamat, allamna. yang antuma yang huma. Huma perempuan kan ya? Huma perempuan. Alamta. Hidup, mimnya hidup. Oh, alamata. Ya, alamata. Alamata, allamna, Oke. alamata, Nah, ini alamta. baru ini Nah, baru itu baru sebutan. masuk. Ya. Alamta, alamtuma, alamtum, alamti, alamtuma, alamtunna, alamtu, alamna. Oke, Alamna. sekarang pasif. Ulima, ulima, ulimu, ulimat, ulimata, ulimna, ulimta, ulimtuma, ulimtum, ulimti, ulimtuma, ulimtunna, ulimtu, ulimna. Sahih. Mumtaz. Silakan selanjutnya Pak Ani anzala. Angjala, Angjala, Ang, Angjalu, Angjalat, Angjalata, Angjalna, Angjalti, Angjaltuma, Anta, anta dulu. Angjalta, Ya. Angjaltuma, Angjaltum, Angjalti, Angjaltuma, Angjaltuna, Angjalat, Angjalna, Ana, Angjalna, ana apa? Angjalna, Anzaltu. eh, Ana yang ana. oh ya, uh, ang, ana, angjal, Tu. angjal, angjaltu, Mm-mm. angjaltu, angjalna, Ya, sekarang yang pasifnya. Berarti yang berubah u, alif dengan za-nya. ungjila, Ya. ya, ungjila, ungjila,
Ungjilu, ungjilat, ungjilat, ungjilata, Baik. ungjilna, Oke. ungjilta, ungjiltuma, ungjiltum, ungjilti, Hmm. ungjiltuma, ungjiltuma, ungjiltuna, Oke. ungjilta, Tu. ya. Ungjiltu, ungjilna, Ya, sahih. Alhamdulillah. Lanjut, Mas Arif. Arsalah. أرسل أرسلوا أرسلت أرسلتا أرسلنا أرسلت أرسلتما أرسلتم أرسلتي أرسلتما أرسلتن أرسلتوا أرسلتوا أرسلت Arsal. أرسلنا Ya, sekarang yang pasifnya. أرسل أرسلا أرسلوا أرسلت أرسلتا أرسلنا أرسلك أرسلتما أرسلتم أرسلتي أرسلتما أرسلتن أرسلت أرسلنا Sahih. Lanjut, Pak Sidik. Ja'ala. Ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'alna, Sahih. Yang pasif. ju'il, ju'ila, Hmm? ju'ila, ju'ila, ju'ilu, ju'ilat, ju'ilata, ju'ilna, ju'ilta, ju'iltuma, ju'iltum, ju'ilti, ju'iltuma, ju'iltunna, ju'iltu, ju'ilna. Sahih. Alhamdulillah. Lanjut, Pak Andi. Ghafar. غفر غفر غفروا غفرت غفرت غفرنا غفرت غفرتما غفرتم غفرتي غفرتما غفرتن غفرت غفرنا Oke, sekarang yang pasif. غفر غفر غفروا غفرت غفرتا غفرنا غفرت غفرتما غفرتم غفرتي غفرتما غفرتن غفرت غفرنا Sahih. Pas. Sekarang kita menebak ya fiil pasif untuk domir. Ini Mas Bibias ya. Nazala dirubah ke pasif untuk domir hunna dengan antuma. Huma dengan antunna. Humanya huma Hunna. laki-laki. Oh, huna. Hunna. Ya. Huna. Pasif. Jadi nuzilna. Oke. Yang antuma Tuma jadi nuzil tuma. nuzil tuma. Sahih. Lanjut Pak Ani merubah ke pasif akhroja untuk domir hum dan juga ana. hum. Uh, ukhriju, Sahih. Ukhriju satu lagi ana. anu. Uh, 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 ukhri, ukhrizana, Ana. ukhri, uh, ukhrizna, Itu nahnu. Nah, sebelumnya yang sebelum nahnu. ana ya. Mm-mm. Kalau anta pakai ta, Ukhrijtu, eh, ukhrijtu, nah, ukhrijtu. ukhrij itu sahih. Kalau hum tadi ukhriju, kalau ana ukhrijtu. Sahih. Mas Arif merubah kata ba ke pasif untuk domir antum dan juga hiya. كذبتم pasif ya Iya, pasif. kutiptum Oke. kutipti
Ini hiya. Kutibat. Kutip. Kutibat. Iya, kutibat. Nah, ini sering ya muncul di Al-Quran. Kutibat. Selanjutnya, Pak Sidik, qatala dirubah menjadi pasif untuk nahnu dan juga huma yang laki-laki. Masih di mute. Maaf. Ya. Nahnu kutilna, kemudian yang huma kutil kutil tuma Huma yang huma laki-laki. Nah, kutilta. yang laki-laki. Ya, huma yang laki-laki. Jadi apa ya? Yang ditambahin alif. Ku kutilata. Kutila. Nah, itu yang satunya, kutilata yang huma perempuan. Nah, ini huma yang laki-laki yang atasnya. Oh, kutila. Ya, sahih. Kutila, sahih. Jadi huma, kalau huma yang laki-laki dan perempuan berbeda, beda dengan antuma ya. Antuma sama bentuknya. Terakhir, Pak Andi, kholako dirubah menjadi pasif untuk domir huma yang perempuan dan juga domir antuna. Pak Andi, silakan. Ya, Ustadz. Nah, merubah kholako ke fiil pasif untuk huma yang perempuan dan juga antuna. Oke. Huma khuliqata Sahih. antuna eh, antuna khuliqtunna. Sahih. Antuna khuliqatunna. Iya. Ya, ya itu kurang lebih cara merubah fiil aktif ke pasif. Nah, nanti ini keperluannya ketika kita masuk ke sorof. Karena nanti di rangkaian sorof ada fiil yang diaktif dan juga fiil yang pasif ya. Nah, ini menentukan untuk latihan awal, menentukan fiil tersebut pasif atau aktif. Caranya gampang ya. Caranya memperhatikan kalau ini kan jelas isem ya. Ya, ini isem rangkaian isem. Nah, nanti perhatikan aja akhirannya. Kalau ada akhiran-akhiran seperti ini, nah ini kan akhiran tak sukun ya, akhiran untuk hia, domir hia. Nah, tapi kita perhatikan di depannya. Nah, ini kan di depannya huruf kaf dan huruf wa. Nah, polanya UI. Nah, ini kemungkinan adalah pasif gitu ya. Nah, ini silakan dilatihankan, saya share ke grup. Ya, silakan boleh dikerjakan dulu menentukan fiil tersebut fi eh, yang ininya ya. Fiil majhul itu adalah fiil pasif. Fiil pasifnya itu yang mana begitu ya. Polanya tadi UI, kemudian di belakangnya ada ciri-ciri perubahan domirnya. Ada 15 soal menebak yang mana yang termasuk fiil pasif.
2 menit lagi nanti kita bahas bersama. Oke, kita bahas bersama dari kode nomor 1 tadi sudah ya. Wirat ini fiil pasif. Nomor 2 silakan dari Mas Wibias. Wa idzan nujumu inkadarat. Apakah ada fiil pasifnya? Yang ini nggak ada. Ya, ada ya. Fiilnya inkadarat tapi bukan fiil pasif ya. Ya. Oke. Lanjut. Pak Ani, nomor 3. Wa idzal jibalu suyirat. Apakah ada fiil pasifnya? Ya, suyirat. Ya, sahih. Polanya Suyirat. ya. Suyirat. Lanjut, Mas Arif. Wa idzal isyaru utilat. Utilat. Ya, sahih. Utilat. Polanya UI. Nomor 5, silakan Pak Sidik. Wa idzal wuhusyu husyirat. Yang pasif husyirat. Ya, sahih. Husyirat. Polanya sama UI. Nomor 6, Pak Andi. 6 wa idal biharu sujirat, yang majhul sujirat. Ya, sujirat ya. Yang majhulnya adalah sujirat. Lanjut, nomor 7. Mas Wibias, wa idzan nufusu zuwijat. Zuwijat. Ya, sama ya. Zuwijat. Lanjut, Pak Ani, wa idzal mau'udatu su'ilat. Su'ilat. Ya, polanya sama UI, su'ilat. Mas Arif, bi ayyi dzambin qutilat. Kutilat. Ya, bi ayyi dzambin qutilat. Qutilatnya pasif. Wa idza suhufun nusyirat, silakan Pak Sidik. Nusyirat. Ya, UI masih sama. Nomor 11 Pak Andi. As-sama'u kusyitat, Ya, majhul sahih. kusyitat. Ya, sahih. Kusyitat ya, majhul. Lanjut, Mas Bibias. Nomor 12. Su'irat. Ya, su'irat. Pak Ani, nomor 13. Uzlifat. Ya, uzlifat. UI juga. Nomor 14, Mas Arif. Tidak ada, tidak ada. Ya, tidak ada ya. Kemudian, karena ini AI, ya tidak termasuk. Nomor 15, Pak Sidik. Tidak ada.
Ya, tidak ada. Nah, ini hati-hati. Ini polanya UI, tetapi ini bukan fi'il mudhari. Ini bukan fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Jadi tidak termasuk bagian dari eh, fi'il yang perubahannya. Nah, kita masuk ke kasus di mana kalau fi'il pasifnya terdiri dari lebih dari 3 huruf. Gimana cara mengubah ke dalam fi'il pasifnya? Nah, caranya adalah ketika ada, misalkan ada 4 dulu ya, 4 huruf misalkan. 4 huruf, huruf satu huruf terakhir, ya, satu huruf terakhir ini harokatnya kasroh, sebelumnya dhammah, dhammah, huruf terakhir tidak berubah, ya. Nah, jadi mau misalkan ada 5 huruf, nah huruf terakhir, satu huruf sebelum huruf terakhir kasroh, selebihnya dhammah, dhammah, dhammah. Nah, makanya istilahnya adalah multiple U plus I, ya, huruf terakhirnya tidak berubah. Ini adalah satu huruf terakhir sebelum satu huruf sebelum huruf terakhir. Nah, jadi polanya multiple U plus I, ya. Untuk fiil madhi yang pasif, ya, lebih dari 3 huruf. Oke, kita perhatikan contohnya. Misalkan contohnya tadabbaro menjadi tudubbiro, ta'allamat menjadi tu'ullimat. Nah, kemudian fala tala wamtum, ya. Tala wamtum berubah menjadi tulu wimtum. Tasa alat menjadi tusu ilat. Jadi kalau yang rangkaian huruf terakhirnya ini rangkaian fiil mudhari'nya, ya, fiil madhinya ini tidak akan berubah, ya. Misalkan kalau ini kan ro huruf rangkaiannya. Nah, ini huruf rangkaiannya yang di sini, ya. Ini huruf rangkaiannya yang mim dengan tum. Nah, ini huruf rangkaiannya ini. Maksudnya huruf rangkaian di domirnya, ya. Kan ada ciri domirnya. Jadi yang berubah satu huruf sebelum rangkaian domirnya. Misalkan ini, ya. Istad'afu berubah menjadi ustud'ifu. Ya. Bukan berarti ini huruf terakhirnya bukan fa tetapi ain, ya. Kalau fu ini kan rangkaian untuk domir hum. Nah, jadi istad'afu berubah menjadi ustud'ifu, tasa alat berubah menjadi tusu ilat, tala wamtum berubah menjadi tulu wimtum. Hati-hati, ya, kalau dalam secara penulisannya, kalau yang ketambahan alif ketika berubah doma juga tambahan alif, tapi alif untuk doma itu identiknya dengan waw. Nah, maka tetap dibaca panjang. Tala berubah menjadi tulu, ya. Tala wamtum menjadi tulu wimtum. Ta'allamat ta'allamtu berubah menjadi tu'ullimtu. Dabbara menjadi tudubbira. Terus, ya. Saya lanjutkan kembali untuk fi'il mudhari. Nah, itu tadi fi'il madhi. Kalau 3 huruf, polanya UI. Kalau lebih dari 3 huruf, multiple U ditambah I. Nah, sedangkan untuk fi'il mudhari yang pasif, polanya terbalik. Huruf pertamanya tetap U, tetapi huruf lainnya multiple A, baru huruf terakhir. Nah, misalkan ada 4 huruf, ya. Huruf pertamanya U, di sini A. Nah, ini huruf terakhir yang tidak berubah. Nah, kalau tadi fiil madhi polanya U, I, baru huruf terakhir. Nah, kalau ini kebalik. U-nya cuma 1, selebihnya multiple A. Nah, contohnya, nah ini. Contohnya ya'lamu. Nah, ya'lamu ini normal, ya, masih terdiri dari 3 huruf. Berubah menjadi yu'lamu. Nah, ini karena huruf pertamanya U diganti U, huruf keduanya diganti fathah. Tetap, ya, kalau ini tetap.
Ya'lamu berubah menjadi yu'lamu. Nah, ini begitu juga yang sini. Tasma'ani berubah menjadi tusma'ani. Ini kebetulan sudah fathah ya, sehingga tidak perlu berubah. Kemudian tukrihu berubah, tukrimna berubah. Nah, ini baru berubah ya. Tukromna. Nah, rinya berubah menjadi ro. Kemudian contoh yang lainnya, tunazziluna berubah menjadi tunazzaluna. Tunazzaluna. Huruf terakhirnya di sini lam. Ini rangkaian hurufnya ya, rangkaian domir yang berlaku untuk domir ini, untuk domir antum ya. Nazzaluna. Nah, jadi yang berubah adalah satu huruf sebelum huruf terakhir sampai sebelum huruf pertama ya. Nah, misalkan ini yang paling banyak berubah ya. Tata'allamina berubah menjadi tuta'allamina. Nah, yang pokoknya huruf pertama harus kita ingat diawali dengan dhammah kalau untuk fiil yang pasif. Nah, ta'allamina menjadi tuta'allamina, tunazzalina, tunazzaluna, tukrimna, tukramna, tasma'ani berubah menjadi tusma'ani, ya'lamu menjadi yu'lamu. Itu untuk fiil pasif yang mudhari'. Mau nanya Kemudian, Ustaz? ya, Afwan. boleh. Jadi buat fiil mudhari ini Mhm. tambahan dari domirnya dihitung jadi huruf pertama kan ya. Cuma tadi kalau fiil madhi tambahan dari domirnya nggak dihitung jadi huruf terakhir. Jadi kayak misal belakangnya itu tum nggak bisa Mhm. dirubah jadi tim gitu kan ya. Ya, nggak bisa. Kalau itu memang sudah pakemnya gitu. Oke. Kalau menunjukkan ciri domirnya kan tambahan-tambahan seperti itu. Sama juga seperti fiil mudhari di sini ya. Nah, di sini kan tambahannya luna di sini ya. Tunazzaluna. Nah, tunaz tunaziluna fiil aktifnya. Kalau berubah menjadi pasifnya, ya huruf terakhirnya itu lam sebenarnya. Nah, kalau una itu kan tambahannya. Iya. Jadi yang berubah satu huruf sebelumnya. Hmm. Oke oke. Juga Ya. sama. Ina, ini nggak berubah, minnya tetap sama. Karena yang berubah nanti di lamnya. Misalkan di sini ya, kalau di sini tuta'al, eh, misalkan di sini tata'al limina misalkan di sini. Nah, kalau kita merubah pasif, lamnya ikut berubah karena dia satu huruf sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Mimnya. Gitu, kurang lebih. Oke, syukur Ustaz. Apa? Nah, ini perbedaannya. Fiil fiil pasif untuk fiil madhi perubahannya multiple u ditambah i, baru huruf terakhir tidak berubah atau rangkaian huruf terakhirnya tidak berubah. Kemudian fiil mudhari u ditambah multiple a. Nah, jadi berbeda multipelnya. Kalau mudhari multipelnya yang belakang, kalau madhi multipelnya yang depan. Huruf terakhir dan rangkaian menyebutkan ciri domirnya tidak akan berubah. Pak Nah, Ustadz, ya, silakan. ya, saya agak karena apa huruf terakhir itu maksudnya lu luna itu huruf atau lamnya aja ya? Atau yang untuk melihat huruf Hmm. terakhir itu gimana Ustadz ya? Kalau huruf terakhir tuh sebenarnya di sini lamnya ini. Kalau itu kan sebenarnya huruf terakhir itu maksudnya kalau domirnya seperti ini, domir huwa. Kalau ini kan bisa mudah kita lihat ya. Huruf terakhirnya apa? Mim. Nah, satu huruf sebelum huruf terakhirnya apa? Lam. Jadi yang berubah itu sampai lam ke sini begitu ya. Oh Mimnya iya. tidak akan berubah. Ini kalau untuk domir huwa. Tapi untuk domir huma sampai antuna sampai ya sampai nahnu begitu. Itu kan ada tambahan-tambahannya begitu ya. Misalkan ini kalau kita nah ini contohnya tasma'ani. Nah, tasma'ani ini huruf terakhirnya itu huruf mim, huruf ain, mohon maaf. Nah, ani ini kan tambahannya gitu ya. Menyebutkan domirnya, kalau ini domirnya antuma begitu ya. Tasma'ani. Nah, ini untuk domir antuna, cirinya adalah tambahan alif, kemudian nun gitu ya.
Jadi dikatakan huruf terakhirnya itu huruf ainnya sebenarnya. Hmm. Nah, tukromna ini juga sama. Tukrimna. Tukrimna itu huruf terakhirnya mimnya. Nah, nunnya ini kan tambahan untuk antunna begitu ya. Cirinya. Gitu, kurang lebih. Ya, syukur Ustaz. Dan, nah, jadi kalau misalkan ini ya. Nah, ini kita membacakan tabelnya ya. Tabel, pilih satu kata, dipasifkan dan bacakan tabelnya. Nah, ini urutan untuk fiil yang awal itu adalah fiil madhi, kemudian yang setelahnya itu fiil mudhari. Misalkan fiil aktifnya arsala, kemudian fiil mudhari aktifnya yursilu. Kita merubah menjadi fiil pasif dua-duanya. Arsala berarti menjadi ursila. Ursila, ursila, ursilu, ursilat, ursilata, ursilda, ursilta, ursila. Mohon maaf, saya ulang lagi. Ursila, ursila, ursilu, ursilat, ursilata, ursilna, ursilta, ursiltuma, ursiltum, ursilti, ursiltuma, ursiltunna, ursiltu, ursilna. Kemudian yursilu. Nah, berarti polanya UA. Yursalu, yursalani. Masih ingat nggak ini fi'il mudhari ini? Kalau nggak, tak ulang dulu fi'il mudhari biasanya butuh diulang ini ya. Masih ingat ya tambahan perubahan ya, ya-nya gitu ya. Yang pakai ya itu kan dari huwa huma hum sama hunna. Nah, tambahannya nanti masih ingat atau lupa? Kalau lupa kita ulang dulu ya. Yursal, serius sila. Saya coba cari dulu ya fi'il mudhari biar nggak bingung. Fi'il mudhari. Mudhari, 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 mudhari. Nah, oke. Mudhari. Fi'il mudhari, mudhari. Oke. Sebentar saya share. Nah, ini perubahannya untuk fi'il mudhari ada dua ya. Perubahan yang ada di depan dan di belakang. Hurufnya hanya ada 4 huruf di depannya. Anita gitu ya. Alif, nun, ya, ta. Alif dengan nun sudah diwakilkan dengan ana dan nahnu. Selebihnya huwa, huma, hum, sama hunna ini pakai ya. Selebihnya pakai huruf ta depannya. Ya, tapi ada beberapa yang ada tambahannya. Misalkan di sini ya, yang suruh, yang suroni, yang suruna, tan suru, tan suroni, yang surna, tan suru, tan suroni, tan suruna, tan surina, tan suroni, tan surna, ansuru, nan suruna. Boleh mungkin di review dulu eh, 3 menit sebelum kita masuk ke me- apa namanya mengganti begitu ya nanti ke fiil mudhari yang pasif. Nah, perlu diingat nanti untuk eh, pola di sini ya. Di sini tambahannya adalah ani, ani, ani gitu ya. Cuman bedanya huma pakai ya, selebihnya di sini pakai ta. Kemudian di sini yen suruh, kalau di sini tan suruh. Ini sama ya. Jadi memang kalau fiil mudhari banyak samanya, cuman tambahannya lebih banyak ya, tidak berpola. Nah, di sini yan suruna, kalau di sini tan suruna. Kalau di sini yan surna, di sini tan surna.
Oke, kita coba dulu. Dari Mas Wibias, silakan. Yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suruh, tang suroni, yang surna, tang suruh, tang suroni, tang suruna, tang surina, tang suroni, tang surna, tang suruh, nang suruh. Sahih. Lanjut. Pak Ani, silakan. Yang 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 suruh, yang suruh, yang suroni, yang suruna, Oke. tang tang suruh, tang suroni, yang surna, Sahih. tang 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 Sama seperti ya. tang tang su tang tang suruh, Ya. tang tang suruh, eh, tang suroni, Ya. tang suruna, Oke. tang eh, tang tang sirna, Tansurina. tang surina, Ya. tang surina, tang tang surani, tang Hmm. suroni, Oke. tang surna, Oke. tang suru, nang suru. Sahih. Alhamdulillah. Lanjut, Mas Arif. Yang suruh, yang suroni, yang suruna, yang suruh, yang suroni, yang surna, yang suruh, yang suroni, yang suruna, yang surina, yang suroni, yang surna, yang suruh, yang suruh. Sahih. Tas. Lanjut, Pak Sidik. Yang suruh, yang surani, yang suruna. Tansuru, tansurani, yang surna. Tansuru, tansurani, tansurun. Tansurun. Tansurina, tansurina, tansurani, tansurna. Ansuru, nansuru. Sahih. Lanjut, Pak Andi. Yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suruh, tang suroni, yang surna, tang suruh, tang suroni, tang suruna, tang surina, tang suroni, tang surna, tang suruh, tang suruh. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita merubah ke dalam fiil pasifnya. Maaf. Ke dalam fiil pasifnya, kata yang tadi ursila. Oh, bentar nih keberatan kayaknya. Oke, katanya tadi arsala yursilu.
Oke. Share lagi. Katanya arsala yursilu. Nah, tadi arsala sudah kita rubah menjadi ursila. Kemudian yursilu berubah menjadi yursalu. Yursalu, yursalani, yursaluna, tursalu, tursalani, yursalna, tursalu, tursalani, tursaluna, tursalina, tursalani, tursalna, ursalu, nursalu. Nah, sekarang merubah menjadi fiil pasif dan disorofkan ya. Silakan dari Mas Fibias katanya kadzaba dengan yukadzibu. Langsung yang pasifnya aja. Ya. Kudziba, Mm-mm. kudziba, kudzibu, kudzibat, Oke. kudzibata, kudzi, kudzib, kudzibna, Sahih, kudzibna. kudzibata, kudzibatuma, kudzibatum, kudzibati, kudzibatuma, kudzibna, Kudzib apa? kudziba, Antum. kudzibatuna, tuna, Ya, benar. kudzibatu, kudzibna, Oke, sekarang yukadzibu menjadi pasif. ikutibu jadi ikutibu jadi yak yakuziba i Rumusnya, bener yo rumusnya itu rumus multiple a tambah i U ditambah multiple A. u tambah multiple a gitu. Nah, U tambah yukadzaba it, huruf terakhir nggak berubah. oh yukadzabu Ya, sahih, yukadzibu. yukadzabu yukadzabani yukadzabuna Sahih. itulah tu tang suruh jadi tu tukadzabu Sahih, yukadzibu. tukadzabani Mm-mm. yukadzabna Sahih. jadi tukadzabu lagi Ya. tukadzabu tukadzabani Mm-mm. tukadzabuna Oke. tukadzibina Tukad. tukadzabina Ya, sahih. tukadzab tukadzabina tukadzabani Mm-mm. tukadzabna Oke. eh Ana. ana itu amsuru jadi ukadzabu Sahih. Ukadzabu. ukadzabu terakhir nangsuru nangsuru tadi eh Tinggal diganti aja. Tadi alif, nah ini diganti nun. oh nukadzabu. Ya, sahih. Ukadzabu, nukadzabu. Ya, nggak apa-apa. Ini masih awal, biasanya masih menyesuaikan dengan hafalan ya. Oke. Lanjut Pak Ani. Katanya akhroja dan yukhriju. Akhroja berubah menjadi ini. Ukhrija, Oke, silakan dijabarkan. Ukhrija fi'il madi. ukhri, ya, uh, ukhrija, ukhrija, Betul? ukhriju, Sahih? uh, ukhri, uh, ukhri, ukhrijat, Oke. ukhrijata, Mhm. ukhrijna, Sahih? ukhrijta, Mhm. ukhrijtuma, ukhrijtum, Oke. ukhrijti, Mhm. ukhrijtuma, ukhrijtuna, Oke. ukhrij, ukhrijat, It. Ana. u- ukhrijna, Itu nahnu. Kalau ya ana. ukhrijna,
Ukhrijtu pakai ta. Ukhrijtu. Nah, ya. Ukhrijtu. Ukhrij. Nah, Oke, sekarang yukhriju berubah menjadi pasifnya. ini fi'il mudhari ya. Iya, fi'il mudhari ini. Yuh, yuh roju, Sahih. Silakan. yuh roju, yuh ro, yuh, 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 yuh rojani, Sahih. Yukhrajani. yuh rojuna, Sahih. ah, tah roju, tah, Pakai tah roju, tetap doma, tetap taknya tetap doma. tuh, tah, Ya. Tuh. ya, tuh roju, Oke. tuh rojuna, Berubah. Harokatnya di sini berubah. Yang roknya. tuh, 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 rojuna. Tuh. Rojani. Nah, Oh, tuh ro toh tuh ro tuh rozani ya. oke. Betul. Tukhraju, tukhrajani. Kemudian hunnanya Tuh rojna. pakai ya lagi. Oh, yuh rojna. Sahih. Kemudian anta. Tuh Sama seperti hia. tuh roju. Oke. Tuh tuh roju. Tuh roj. Tuh rojani. Sahih. eh, tuh rojuna. Sahih. Anti. Tuh tuh rojina. Sahih. Tukhrajina. Tuh roju. Tuh rojuna. Tukhrajani. Tuh tuh rojani. Ya. Kemudian antunna. Tuh rojna. Sahih. Ana. Ang anj aj Kho. Ya. roju Roju. Kemudian nahnu. roju nuh roju. Ya, alhamdulillah. Ye. Nggak apa-apa. Nah, ini masih awal. Nanti biasanya penyesuaian dengan hafalan. Pertama ngafal fi'il mudhari'nya, Yang kemudian dua fokus. kali apa ya Ustaz? Iya, fokus mikirin berubah harokatnya ya. Insya Allah ini nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada 2-3 kali diulang-ulang, insya Allah biasanya sudah lancar. Lanjut, Mas Arif, karoma yukarimu. Karoma dulu. Kurrima, Mhm. kurrima, kurrimu, kurrimat, kurrimata, kur, kurrimata, kurril, kurrimna, Ya, kurrimta, kurrimat, it, kurrim, anta, kur, oh ya, kurrimta, kurrimtuma, kurrimtum, kurrimti, kurrimtuma, kurrimtunna, kurrimtu, ukrimtu, kurrimtu, benar, benar yang pertama tadi. kurrimtu, Ya, kurrimtu, kurrimtu, nukrimtu. it, itu fi'il mudhari. Ini masih fi'il madi. Nggak Kurimtu, mau gitu. Kurrimna. ya, saya kurimna. Sekarang yang fi'il mudhari, yukarrimu Yukar, berubah. yukar, yukarromu, Ya, yukarrimu, silakan. yukarromu, yukarromani, yukar, yukarromani, yukarromuna, Oke. tukromu, It, tukrom, ya. Hidup hurufnya. Kafnya hidup. tukromu,
Nah, itu kan tuk mati. Tuk. tukarromu, Nah, ini hidup. tukarromu, Ya, tukarrom. tukarromu, tukarromani, yukromna, Hidup. Kafnya hidup. yukarromna, Sahih, yukarromna. ya, tukarromna. Terus tukarrom, tukarromu, Ya, tukarromani, tukarromuna, sahih. tukarrimina, Sahih. tukarromani, tukarromna, tukarromu, tukarromu, terus Mhm. nukarromu. Sahih. Nukarromu, nukarromu. Alhamdulillah. Ya, ini jadi tantangan kenapa? Karena biasanya fi'il madi dan mudhari itu pasti ketukarnya di bagian ana dan nahnu, biasanya bingung tuh. Ini pakai yang tak apa pakai alif ini depannya. Mana? Ya, alhamdulillah. Insya Allah nanti pelan-pelan kita lancarkan lagi. An'ama, silakan. An'ama yun'imu, Pak Sidik. An'ama, jadi un'imu, Oke, un'imu. Tetap un'ima berarti. un'ima, oh ya. Un'ima, un'ima, un'imu, un'imat, un'imata, un'imna, un'imta, Hmm. un'imtuma, un'imtum, un'imti, un'imtuma, un'imtun, un'imtuna, Tunna. eh, un'imtunna. Ya, Kemudian un'imtu, sahih. un'imna, Sahih. Sekarang yun'imu berubah menjadi yun'imu berubah menjadi yun'amu, sahih. Silakan. yun'amu, yun'amani, yun'amuna, Sahih. dan tun'amu, Sahih. tun'amani, tun yun yun yun'amna. Sahih. Yun'amna. Kemudian eh tun tun'amu, Oke. tun'amani, tun'amu, tun'amani, tun'amuna, Oke. tun'amin, Betul? tun'amina, Sahih. tun'amani, tun'amna. Oke. Nah, ana an'amtu, Un. an'amtu, un'amtu, At, itu un'amna. tambahan tunya tambahan fi'il madi. Ini fi'il mudhari. Oh, un'am, un'amu, Iya, un'amu cukup. un'amu, eh, nun'amu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini memang fi'il madi, fi'il mudhari kalau disatukan bagian ana nahnu mesti ketambahan atau kekurangan atau salah biasanya begitu. Ya, alhamdulillah. Insyaallah bagian prosesnya. Haroma yuharrimu, silakan Pak Andi. Haroma dulu. Lima, Oh, hur, mohon maaf Pak Andi, suaranya kurang ini kecil. haroma ya maksudnya. Iya, haroma. Betul. Haram ya. Haroma, Berubah menjadi hur, hurima, oke. hurima menjadi hurima, hurimu, hurimat, umirata, umirna, Oke. umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtunna, Hur, hur. Kebalik. umirtu, Ro dulu baru mim.
Umirtu. Betul, Ustaz. Betul? Umirtu, humirna. Cocok Roh, nggak? Humirna. roh dulu kedengarannya mim dulu baru roh. Hurrim. Nah, Oh ya, humirna. hurrim. Humirna. Hurrim. Ya, Ya. itu kayaknya mim duluan. Hurim. Ya, Hurimna. sahih, betul. Betul. Betul, betul. Hurimna. Ya. Sekarang yuharrimu berubah menjadi Setelah itu yuharimu ya. berubah menjadi pasifnya Yuharimu menjadi yuh yuhar yuh yuharamu ro. yuharamu ya. Nah, Ya. yuharramu. Yuharro Ya, yuharramu. sahih, betul. Yuharramu. Silakan. Betul, Ustaz? Betul. Iya. Yuharramu. Yu yu ah, yuharramu yuharramu Mm-mm, yuharramani betul. yuharramuna Sahih. tuh lalu tuhar tuharramu Betul. tuharramani Oke. lalu Pakai ya lagi. iya, iya lagi yuharimna Rom. ya yuharramna Ya, betul. ya Sekarang betul Ustaz. anta. Yuharramna anta tuharramu Oke. tuharramani Oke. tuharramuna Oke. eh, lalu Anti. tuharrimina Ro. tuharramina Sahih. tuhar ya tuharri apa tuharramina Ya. tuharramani Oke. tuharram Ya. tuharramna Oke. tuharramna betul. Tuharramna, betul. Ana, nahnu. Lalu eh uharram apa? Uhar. Uharramu Oke. uharramu Uharramu. Nahnu. uharramu nuharrimu Eh, nuharramu ya, sahih. ah, Uharramu, nuharramu naharamu. Alhamdulillah. muharram Eh, ya, sangat wajar dan lumrah. Artinya kalau masih meng, apa ya namanya membayangkan, soalnya kita pertama membayangkan harokatnya, kedua hafalannya. Nah, yaitu sangat-sangat detail sorof ini berbeda dengan nahwu ya. Nahwu secara umum logikanya begitu ya. Kalau di sini bukan cuma sekedar hafalan tetapi konsepnya begitu ya. Ada konsep-konsep perubahan-perubahan yang harus dipahami karena satu harokat saja begitu ya berubah, atau bahkan satu huruf berubah, nah, maka menyebabkan perubahan makna juga. Gitu. Artinya domirnya bisa jadi berganti atau pula bisa jadi status fiilnya dari aktif menjadi pasif. Nah, itu nanti kita jelaskan sedikit kaidah-kaidah atau hikmahnya begitu ya. Insya Allah di pertemuan akan datang nih sambil saya screenshotkan ini untuk bahan latihan, nanti boleh di apa namanya dicatat atau di voice note begitu ya, boleh di grup atau mungkin di ini saya urutkan aja ya di sini ya. Nah, di sini
kan Pak Ani. Sini Syarif. Sini Pak Andi. Sini Sidik. Sini Mas Widias. Satu lagi Mas Novi. Oke, ini silakan boleh dilatihankan ya. Ini untuk melancarkan kembali. Harapan nanti eh, pekan depan kita sambil melancarkan lagi, sambil menyempurnakan eh, beberapa bahasan lagi ya. Sebenarnya tinggal sedikit lagi. Ini tinggal latihan dan juga nanti masuk ke hikmahnya gitu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebih eh, ini sebagai pembuka nanti ya, sebelum kita masuk ke sorof. Karena nanti sorof salah satu yang perlu kita pahamin ya dari sorof itu adalah bagaimana satu kata bisa menghasilkan banyak kata turunan-turunannya. Nah, itu yang nanti kita memudahkan kita ketika konsepnya kita dapat sehingga kita ketika tadabur atau kita menerjemah kita tahu konteksnya siapa yang sedang diajak berbicara atau konteks domirnya siapa gitu ya atau konteks turunan-turunan itu seperti apa. Jadi insya Allah lebih detail akan kita dalamin. Sampai di sini mungkin ada diskusi. Fadal, mempersilahkan kalau ada diskusi sebelum kita akhiri. Mau nanya Ustaz. Ya, boleh silakan. Jadi kalau fi'il madhi itu kan takutnya bakal gimana cara bedain fi'il madhi yang pasif sama mungkin ntar kayak ada isem atau kata lain gitu. Nah, nanti konteks perubahan itu akan bisa kita tahu kalau kita sudah masuk ke sorof nanti. Nanti ada sorof itu kan turunan-turunan itu fi'il paling enggak nanti silakan di rumah atau bisa merujuk kembali. Pertama tabel muslimun, yang kedua tabel muslimatun, yang ketiga tabel yang tadi fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari. Nah, kalau empat-empat ini lancar, insya Allah nanti kita ketika melihat kata itu langsung terbayang ini ada di mana gitu. Nah, kalau masalah ism dan fi'il, insya Allah nanti ketika masuk ke sorofnya itu lebih jelas lagi. Ini kan karena kita masih parsial ya. Ini masih ngelihatnya di fi'ilnya saja atau di isimnya saja. Nanti ketika sorofnya itu, insya Allah sudah masuk di pekan depan, insya Allah sudah masuk lah. Karena ini tinggal akhirnya saja, tinggal pemantapan nanti di pekan depan sih kita sudah masuk ke sorof, pengenalan sorof. Nah, dari sorof itu mulai tergambar semacam bagannya gitu, wazannya gitu. Nah, wazannya itu dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, ism ya, ism masdar, kemudian nanti ism fi'il, ism fa'il, baru nanti fi'il mudhari yang majhul, fi'il madhi yang majhul, fi'il mudhari majhul, kemudian ism, kemudian fi'il amr, fi'il nahi, ism dzaraf. Nah, nanti ada urutannya. Itu nanti insya Allah kita dalamin satu persatu. Sehingga kalau biasanya kalau udah dapat satu sorof itu, insya Allah sorof-sorof selanjutnya itu sudah berpola. Sudah lebih paham, oh ini isam, ini fi'il begitu. Insya Allah. Oke, siap. Syukur Ustaz. Wan. Ada yang lain mungkin barangkali? Yang penting itu tadi ya, yang penting fi'il madhi dan fi'il mudhari nggak ketukar. Nah, khususnya ana dan nahnu biasanya begitu. Ana itu misalkan nasoro ya, nasoro yang suruh ya, harusnya nasoro yang suruh harusnya nun soru ya, menjadi nun sorna ketambahan dua-duanya gitu ya. Perubahannya jadi ketambahan fi'il madhi fi'il mudhari. Ya itu refleks ya, refleks biasanya karena kita belum ya masalah intensitas saja sebenarnya, tidak ada masalah yang lain. Biasanya kalau udah 2-3 kali mensorofkan rutin seperti ini, insya Allah lebih sensitif, ya lebih peka terhadap pergantian-pergantiannya, insya Allah lebih mudah lagi. Yang tadi
dilancarkan masing-masing. Nanti kita pekan depan sudah mulai melancarkan terakhir, baru masuk ke sorof insyaallah. Baik, insyaallah sorof ini memang banyak hafalan ya, mau tidak mau, karena ini jadi dasarnya nanti. Tetapi insyaallah hafalan ini akan menjadi satu kenikmatan ya ketika kita sudah menguasai sorof, paling tidak dasar-dasarnya, wazan-wazan dasarnya, sehingga kita di Al-Quran kita lebih sensitif. Oh, ini kenapa ditujukan kepada laki-laki gitu? Karena nanti di Al-Quran ada bentuk-bentuk yang tidak umum begitu ya. Kok fiilnya untuk perempuan, kenapa setelahnya laki-laki begitu, atau sebaliknya begitu ya. Jadi ada hal-hal yang nanti menjadi hikmah yang bisa kita ambil insyaallah. Baik, kalau belum ada lagi, insyaallah nanti kita lanjutkan di pekan depan. Nanti silakan di voice note-kan saja yang tadi, merubah ke fiil pasif, kemudian disorofkan ya dari huwa sampai nahnu, baik itu madi dan juga mudhari'nya. Boleh di grup, boleh di Jafri, silakan. Baik, syukran, jazakumullah khairan ala husni hitamangkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kesabaran pada kita semua insyaallah, dan juga keistiqomahan dalam setiap pembelajaran kita, wabil khusus dalam usaha kita mendekatkan diri kepada nasihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Jazakallah khair. Ustaz ya. Iya, baik,